Shalom keluarga jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, pada hari ini saya akan menyampaikan pesan Paskah tahun 2021 bagi kita semua. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau saya tambahkan kata-katanya seperti ini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena hari ini kita merayakan hari kebangkitan Kristus, hari di Paskah, hari Paskah umat Kristen, maka kita akan belajar bagaimana orang yang mendapatkan kemenangan oleh kebangkitan Kristus. Ini yang mau kita belajar. Nah, kalau ditanya kepada saudara dan ditanya kepada umat Kristen pada umumnya, sebenarnya mengapa kita atau apa alasan kita menyembah Yesus? Di sini ada beberapa hal saya catatkan. Yang pertama adalah bahwa Yesus, dia adalah Tuhan yang hidup. Itu yang pertama. Jadi kita menyembah kepada sesuatu yang memiliki kehidupan, yang memiliki kuasa, yang memiliki energi. Bukan energi yang hanya itu-itu saja, tetapi energi yang multi energi. Maka kita percaya Yesus karena dia adalah Tuhan yang hidup. Yang kedua, alasan kita menyembah Yesus adalah bahwa dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Tentu kita bisa belajar dari firman Tuhan, dari Alkitab, dari kisah kehidupan Yesus, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita melihat begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Karena dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Dan alasan yang bagaimana kita menyembah Yesus adalah karena dia adalah Tuhan yang bangkit, atau dia adalah Tuhan yang menang dari kematian. Kalau saya katakan bahwa dia adalah Tuhan yang tidak pernah gagal, Tuhan yang mampu mengalahkan segala kekecewaan, segala pergumulan. Dan yang terpenting adalah dia mampu mengalahkan dosa. Dia dapat menebus kita dari hukuman dosa. Maka kita menyembah Tuhan karena dia adalah Tuhan yang hidup, yang penuh kasih, dan yang bangkit atau menang dari kematian. Nah, 1 Korintus 15 ayat 14 berkata demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Artinya, momen kebangkitan Kristus itu adalah momen di mana kita bisa percaya kepada Dia. Itu adalah waktu di mana kita bisa meyakini bahwa kita punya Tuhan yang hidup, yang bangkit dari kematian, yang mampu mengalahkan kematian. Kenapa? Karena setiap takdir dari manusia itu adalah kematian. Manusia bisa yang lain takdirnya, karirnya, pekerjaannya, keluarganya, bisa punya takdir yang lain. Tetapi takdir yang sama dari setiap manusia adalah dia mengalami kematian. Nah, oleh karena itu, kita perlu Tuhan yang bisa membangkitkan kita dari kematian. Maka, karena Yesus bangkit, karena kita melihat sejarah bahwa Yesus bangkit, kita menyembah Dia. Nah, kalau ditanya apa sebenarnya definisi dari kebangkitan itu sendiri? Kata dasar dari kebangkitan adalah bangkit. Di dalam kamus bahasa Indonesia, arti bangkit itu ada beberapa. Yang pertama adalah bangun. Yang kedua adalah bangun kembali. Atau dikatakan hidup kembali. Berarti sudah pernah hidup, tidur, dan hidup kembali. Atau terbit. Terbit seperti matahari terbit. Dari gelap menjadi terang. Inilah definisi dari kata bangkit. Kalau saya katakan demikian, maka bangkit adalah perubahan dari yang tidur,
yang mati, yang tergeletak, yang sakit menjadi hidup, menjadi bergerak, menjadi memiliki kuasa, menjadi memiliki energi. Nah, bagaimana anak Tuhan dapat bangkit? Misalnya ditanya, terus bagaimana anak Tuhan harus bangkit? Bagaimana anak Tuhan bisa bangkit? Tentunya anak Tuhan bangkit bukan karena pengaruh anak Tuhannya, bukan pengaruh orangnya, tetapi pengaruh Tuhannya. Makanya saya katakan di sini, bagaimana anak Tuhan dapat bangkit? Yang pertama adalah bahwa kita dapat bangkit. Kita harus terlebih dahulu dalam keadaan tanda kutip mati. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah di dalam kondisi kita yang lemah, di dalam kondisi kita yang mungkin hampir kita merasa mustahil, kita datang kepada Tuhan dan berserah. Lagu yang indah dari Kidung Jemaat dikatakan, aku berserah, aku berserah. Kita berserah kepada Tuhan. Karena kita merasa bahwa diri kita nothing without God. Nothing without Jesus. Jadi kita harus dalam keadaan mati, dalam keadaan tersungkur, dan kita berserah kepada Tuhan. Bukan karena kita tidak lakukan apa-apa, tetapi waktu kita melakukan apapun, kita berserah kepada Tuhan. Yang kedua, kita siap dan mau menerima kuasa Tuhan. Itu yang membuat kita bisa bangkit. 300 tahun bangsa Israel harus di Mesir. Seperti tidak ada harapan akan menjadi budak Mesir selama-lamanya. Tetapi kuasa diberikan Tuhan melalui Musa dan Harun. Sehingga mereka keluar dari tanah Mesir. Ada kuasa dari Tuhan. Karena Tuhan mendengar jeritan daripada orang-orang Israel, umat kepunyaannya di tanah Goshen, di tanah Mesir karena mereka terjajah. Maka Tuhan datang dengan kuasanya untuk membangkitkan bangsa itu. Bahkan 40 tahun setelah itu, Israel adalah bangsa yang sangat ditakuti. Bahkan bangsa raja-raja di tanah Kanaan, raja-raja di tanah Kanaan begitu takut kepada satu bangsa ini karena ada kuasa Tuhan di dalamnya. Bahkan sampai sekarang kita percaya bangsa Israel juga adalah bangsa yang disegani bangsa-bangsa lain di dunia ini. Karena apa? Karena di dalamnya ada kuasa Tuhan. Maka anak Tuhan dapat bangkit suatu dia berserah dan suatu kuasa Tuhan hadir oleh karena dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Itu caranya manusia atau umat Tuhan bangkit. Sehingga hari ini kita mau belajar, mari kita merenungkan Paskah tahun 2021. Kita tahu hari ini adalah kesulitan yang secara global dialami setiap orang. Tetapi Tuhan sudah punya resepnya untuk kita. Mari kita berserah kepada Tuhan. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Bahwa kita ini sudah di dalam keadaan yang sangat sulit. Dan kita yakin kuasa Tuhan akan mengalir atas kita. Mari kita mengingat kalau Yesus adalah Tuhan yang bangkit, maka kita percaya apapun bisa dipakai Tuhan untuk memulihkan hidup kita. Apapun bisa. Jangan berpikir dari satu jalan. Jangan berpikir dari satu pintu. Tetapi Tuhan bisa pakai apapun. Bahkan Tuhan bisa bilang bahwa batu pun bisa dipakai Tuhan untuk menginjil. Berarti apapun bisa dipakai Tuhan untuk membuat saudara bangkit. Untuk memulihkan hidup kita. Di kondisi pandemi ini sedikit saya mengingatkan, kita merenungkan lagi adalah bahwa Paskah adalah hari-hari yang sepi. Paskah adalah hari-hari di mana Tuhan itu mati dan bangkit. Tetapi di antaranya adalah hari-hari yang sepi.
dunia kena pandemi? Kemungkinan besar adalah karena dunia terlalu sibuk oleh urusannya masing-masing. Sehingga anak-anak Tuhan hari-hari ini diminta untuk merenungkan, menyepi, diminta untuk istirahat, diminta untuk berserah di tengah-tengah pandemi ini, supaya bisa melihat kuasa Tuhan bekerja. Selamat Paskah tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati.